Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berangkat kerja seperti biasa. Kewajiban kita untuk mencari nafkah, berikhtiar di BMT Insan Madani yang kita sayangi. Tak lupa sholawat beriring salam kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atas hebat perjuangan baginda Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman benderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Untuk hari ini yang akan saya bahas adalah akad istisna dan contohnya. Untuk garis besarnya, akad istisna adalah akad yang digunakan di dunia perbankan maupun keuangan syariah. Istisna telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan berkembang hingga saat ini atas kesepakatan para ulama. Pengelolaannya pun didasarkan pada hukum serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengertian akad istisna adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli mustasni dan penjual sani terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya. Pada prakteknya, istisna tidak hanya menyangkut barang yang diproduksi langsung oleh penjual. Misalnya, kredit rumah. Akad ini sering dipersamakan dengan akad salam karena sama-sama mengatur jual beli. Namun, terdapat beberapa perbedaan akad salam dan istisna yang dapat menjadi patokan dalam transaksi syariah. Berikut ini beberapa perbedaannya. Perbedaan yang pertama, barang pesanan dalam akad istisna adalah benda yang belum tersedia dan harus dibuat sesuai keinginan pembeli. Sedangkan pada akad salam, benda tersebut telah ada dan memiliki pendanaan desain. Pembayaran pada jual beli istisna dapat secara tunai saat akad dilakukan, angsuran maupun bayar di akhir ketika pemesanan sudah siap. Pada istisna, biasanya penjual harus membuat pesanan yang masuk terlebih dahulu sehingga akan memakan waktu cukup lama. Sedangkan proses transaksi akad salam lebih cepat karena barang yang dipesan sudah tersedia di gudang penjual. Rukun istisna. Meskipun terkesan mudah prakteknya, namun istisna adalah akad jual beli yang harus dilaksanakan sesuai rukun berikut ini. Pertama, rukunnya adalah penjual atau sani. Tugas sani adalah dalam jual beli istisna membuat atau menyiapkan pesanan sesuai kriteria. Mereka berhak menerima pembayaran sesuai harga barang, baik secara tunai atau melalui cicilan. Yang kedua, pemesan atau mustasni. Para pemesan dalam akad istisna adalah sebagai pihak yang memberi kriteria pesanan dan melakukan pembayaran. Contohnya, Anda memesan blus kepada penjahit dengan kriteria berbahan kain satin biru, model kerah tinggi dengan aksen rendah di dada. Setelah penjahit menyanggupi, Anda membayar secara tunai. Yang ketiga adalah ijab kabul atau akad. Dari penjual, pemesan membentuk suatu akad. Contohnya, pemesanan menyatakan ingin memesan sepatu kulit berukuran 38 sesuai model yang telah digambarkan. Kemudian penjual menyanggupi, maka sudah terjadi istisna. Yang keempat, objek akadnya atau masnu. Objek akad atau masnu dipesan agar transaksi dapat dilakukan, maka harus ada kejelasan terkait apa dari bagaimana wujud pemesanan. Kemudian ada syarat istisna. Selain rukun, hal penting yang harus Anda ketahui sebelum melakukan jual beli dengan akad istisna adalah beberapa syarat di bawah ini. Yang satu, pihaknya harus berakal, cakap hukum, tidak orang gila ya, maksudnya. Agar dapat melaksanakan akad baik penjual maupun pemesan dalam jual beli istisna harus sehat jasmani, rohani, tidak gila atau pikun berat, serta tidak dalam pengampuan sehingga mampu melakukan perbuatan hukum. Ada kejelasan terkait kriteria objek akad. Pemesan harus memberikan kriteria rinci terkait bentuk, ukuran, warna, serta fungsi barang pesanannya. Dengan demikian, penjual memiliki gambaran yang jelas saat membuatnya. Ada keleluasan dalam melakukan jual beli.
Saat melakukan akad tidak boleh ada tekanan atau paksaan. Jadi keduanya memiliki keleluasaan dalam menentukan kriteria pesanan dan negosiasi harga. Keempat, saling ridho dan tidak mengingkari janji. Kedua belah pihak harus ridho untuk menjalankan istisna hingga selesai. Selain itu, kewajiban pembeli maupun penjual dalam akad istisna adalah menepati janji sesuai kesepakatan awal. Kemudian ada ketentuan hukum istisna. Selain rukun dan syarat istisna, pelaksana ini juga harus berdasarkan aturan hukum nasionalnya, yakni SAKP, ETAP, dan PASAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Beberapa ketentuan istisna adalah sebagai berikut. Saat akad dilakukan, spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati. Harga barang tidak boleh berubah kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Spesifikasi harus jelas terkait jenis, mutu, ukuran, dan jumlahnya. Akad tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan atau kondisi yang menyebabkan batal demi hukum. Jika nasabah tidak mewajibkan bank membuat sendiri pesanannya, bank dapat menggunakan istisna paralel, yaitu meminta pihak lain untuk membuatnya. Praktek istisna dalam perbankan. Dalam praktik perbankan, contohnya kasus istisna adalah sistem kredit kepemilikan rumah atau KPR. Sebelum membuat kesepakatan, biasanya nasabah harus melakukan simulasi KPR terlebih dahulu. Cara mudahnya adalah dengan menggunakan kalkulator kepemilikan rumah. Selanjutnya, setelah memperkirakan jangka waktu dan harga rumah, Anda tinggal mengajukan permohonan dan kriteria rumah idaman. Pihak bank akan memberikan arahan transaksi, dilanjutkan dengan pembayaran uang muka. Setelah itu, pihak bank akan bekerja sama dengan developer. Dana yang Anda setorkan akan menjadi modal pembangunan. Dengan demikian, setelah rumah tersebut selesai digarap, Anda tinggal menepatinya. Namun jangan lupa membayar cicilannya. Untuk di BMT sendiri, contoh istisnanya yang mungkin bisa saya gambarkan adalah contoh yang pernah diakad oleh teman saya, Wawan, untuk pembuatan pagar. Untuk pembuatan pagar ya. Pagar besi itu kita belum ada wujudnya. Jadi dia dalam inti dasarnya yang pernah saya catat di sini, akad istisna itu wujudnya belum ada. Yang membedakan dengan akad salam ini barangnya belum ada. Barangnya sudah ada di gudang, tapi belum ada di sini. Jadi harus dipesan dulu. Tapi wujudnya sudah ada bentuknya. Sedangkan akad istisna, barangnya ini baru mau dibuatkan. Mungkin seperti itu. Untuk teman-teman sekalian, mungkin ada tambahan yang dari yang saya sampaikan. Kalau untuk dari sumbernya, saya ambil di blognya OCBC NISP. Di sini lengkap juga ada akad salam, akad ijarah dan lainnya. Untuk tambahannya sedikit dari buku Fikih Islami wa Adilah tahu, akad istimah tercapai dengan terjadinya ijab kabul dari pemesanan pengrajin. Pembeli disebut dengan pemesan, sedangkan penjual disebut pengrajin, dan barang yang dibuat disebut barang pesanan. Misalnya jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, pakaian, berkas rumah tangga dan sebagainya. Akad ini menunjukkan akad salam, membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan, karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak makdum saat akad ditetapkan bahwa barang yang dipesan berada dalam tanggungan pembuat. Akan tetapi, akad istisna memiliki perbedaan dengan akad salam dari sisi ketidakharsan penyerahan harga barang secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyarat bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai di pasar. Tadi tentang akad istisna dan contohnya. Silakan untuk teman-teman yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan atau memberikan saran tentang pembahasan ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Kadang terlihat abu-abu. Saya juga kadang belum bisa memutuskan ini istisna atau salam. Kayak semalam di telepon ya Mas Farid sama Rohim nelpon masalah pembuatan rumah ya, renovasi. Kan? Kalau kemarin yang saya catat ini belum serinci itu Rim. Di catatan saya itu akad salam itu pembayarannya sebelum, ya kan? Akad istisna itu sesudah. Cuma itu aja catatannya di handphone saya. Rupanya logisnya saya sih berpikir kita kan nggak boleh bayar jasa itu sesudah dikerjakan, jatuhnya hutang. Jadi karena sebelum
saya sarankan akad salam, ternyata salah. Akadnya istisna. Akad salam ternyata yang pernah saya laluin waktu itu, saya pernah pengajuan untuk Ibu Dewi Murni pembelian modal usaha kayak perlengkapan penjualannya dia apa ya nih, baju, kaos kaki, itu kan barangnya udah ada tapi masih dipesankan, mungkin itu masuk akad salam. Kalau yang akad istisna ya itu tadi sebenarnya pembuatan rumah tadi itu masuk istisna, sama kayak si Wawan juga kayak pagar, barangnya itu belum ada bentuknya, masih mau dipesankan. Ya alhamdulillahnya saya pembahasannya ini jadi lebih dapat lah. Agak sedikit paham Pak, tapi nggak berani juga, nanti kalau memang ada ya tetap bertanya juga, nanti takutnya kita buat istisna ternyata akadnya salah Mas Yan kan, karena memang beda-beda tipis. Sama ijarah juga hampir sama, yang membedakan ijarah itu kan jasanya, coba kita nggak bayar sama barangnya kan. Mana teman-teman? Tapi kalau renovasi semalam yang tak tanya kan sama barangnya enggak ya? Sama barangnya gitu ya kan? Kalau nggak sama barangnya mungkin ijarah, atau dia materialnya udah ada, kita cuma bayar jasanya aja kan. Jadi kalau kasus yang dulu pernah ada game itu yang benar apa gitu? Yang mana Pak? Misalnya musim durian tuh tahun depan bulan Juni, tapi kita mau pesan dari sekarang. Durian tuh adanya nanti bulan Juni tahun depan, tapi kita takut nggak kebagian kan? Pesan dari sekarang. Itu paling tepat tuh pakai salam atau istisna. Iya ya. Bulan Juni tahun depan tuh baru ada. Istisna lah Pak, salam takutnya barangnya belum tentu jadi nanti. Ya mau tahu ada badai atau ya kan kehendak Allah. Ya kehendak Allah nggak tahu lah, mah tahu pohonnya tumbang sebelum panen kan. Kayaknya istisna Pak. Kayaknya Pak. Ya kan saya bilang, saya juga kadang masih wagu kan. Makanya butuh sharing ke teman-teman juga. Tapi kalau bentuk buah itu kan banyak kegagalan, faktor-faktor kegagalannya mungkin istisna. Nah, berapa yang lain? Apa kira-kira yang tepat? Padahal wujudnya udah ada, wujudnya bakalan durian wujudnya itu nanti. Belum ada wujudnya. Iya. Induknya udah ada, buahnya belum ada. Pokoknya yang ada. Ya istisna lah. Ada pendapat lain, Satrial? Salam. Hah? Salam. Iya. Karena kan itu kan masih untuk apa ya, buahnya. Terus? Dan kembali di awal. Iya juga. Iya juga, logis juga. Kalau gitu masuk akal juga. Bayarnya di awal. Tapi kan wujudnya belum ada. Nama lagi. Baca kan? Salah satu sebuah contoh akad salam pemesanan buah mangga. Seorang pembeli menyerahkan pembayaran di muka, lalu bersepakat dengan penjual bahwa mangga yang akan dipesan telah dibayar dan diserahkan pada pekan depan. Maka itu menjadi salah satu contoh akad salam. Kan itu bulan minggu depan apa bulan depan? Pekan depan kan minggu depan. Berarti ya udah ada bentuk buahnya. Kalau ini kan masih pentilnya belum ada. Bunganya pun paling belum itu. Kalau ini kan bunganya belum ada. Kalau itu Ya, pekan depan berarti udah ada salam. Besok dibeli. Gitu. Bentuknya udah ada berarti. Kalau ini tadi tahun depan dan bulan depan. Kalau itu bulan depan berarti buahnya udah ada, tinggal nunggu matang. Belum ada wujudnya.
Tetap salah. Iyalah. Kalau ini masuk nih, memang ini sebagai akad salam masuk karena dia udah berbentuk. Jangan dasarnya. Kalau Pembuatan. Kalau saya pribadi, menurut teori yang saya pelajari, dia tuh istisna itu lebih condong di pemesanan pembuatan. Kalau saya tuh pembuatan terlebih dahulu, pembuatan dan pembayarannya. Apa bisa salam dibayar di belakang? kan dibayarnya di depan. Salam. Tapi lebih condongnya kalau saya, kalau istisna emang dia di segi pembuatan terlebih dahulu, pemesanan barang yang belum tampak wujudnya. Kalau buah rambutan ini, mangga ini kan sudah jelas bakalan seperti ini nih jadinya, dan ini saya bayar dulu di muka, setelah nanti panen akan saya ambil. Tapi kalau istisna gimana? Ya kalau saya sih kan karena istisna pembentukan ya, kalau kita menunggu setahun kan dari bunga, dari pentil itu kan kita bentuk merawat, bakal seperti apa bentuknya kita rawat, kita bentuk juga. Nggak tahu sih, tapi kalau memang lebih konkretnya itu pasti nanti ya bisa Pak dulu tahu. Yang pasti kalau dari sejarah pemahaman saya itu istisna. Gimana Pak? Istisna masalah Pak, jadi jangan nanti jadi ngomong sendiri kayak gitu kan nggak bisa selesaikannya. Kenapa? Kronis istisna juga ada. Ada yang bisa memastikan ini buah tahun. Iya. Siapa yang bisa memastikan? Memang bentuknya bakal jadi durian. Iya, bentuknya bakal jadi durian. Kalau pembagian istisna dalam perbankan apa bisa terlihat di tengah buah ini atau KPR. Jadi apabila ada seorang nasabah yang ingin membangun rumah sesuai keinginannya, nasabah tersebut dapat memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Jadi kan dia pesan dulu, kita tahu bentuk ini. Kalau kayak durian itu kan dia kita belum tahu. Nanti tahun depan kalau dari berbuah, saya beli. Tadi itu bayarnya di depan apa nanti Pak? Kalau akad istisna ini bayarnya setelah Enggak, jadi. yang ditanya Pak Eko tadi. Ya terserah. Oh ya, istisna lah itu kan Pak. Itu paling tepat menggunakan akad. Akad istisna nanti bayarnya ketika nanti memang Barangnya orangnya, yang penting dia pemesanan dulu, Iya. bisa dikasih DP. Kan ada di bahasanya bisa ngasih tanda jadi dulu di awal DP. Istisna. Gimana Pak? Udah ini 50-50 nih, 50-50. Jadi clue-nya ya biar nggak bingung antara istisna dan salam. Benang merahnya adalah istisna itu adalah untuk sesuatu yang dimanufaktur, diolah manusia dengan tangan manusia secara langsung. Itu poin pentingnya. Jadi, sesuatu yang dibuat manusia, diolah manusia, dirangkai manusia, pokoknya dimanufaktur, maka itu bisa menggunakan akad istisna. Kerajinan keranjang itu bisa kan diolah. Sesuatu yang diolah manusia, ya, dimodifikasi manusia, dirangkai, dibuat, diciptakan, maka itu menggunakan, lebih tepatnya menggunakan akad istisna. Tapi sesuatu yang sudah ada, tersedia oleh alam dan disediakan oleh alam, itu lebih tepat menggunakan akad salam.
Bisa dipahami nggak arahnya? Paham Pak, paham Pak. Jadi kalau kasus tadi mungkin lebih tepat adalah menggunakan akad salam. Wih, ngeri ya. Iya, iya, iya. Jadi akad istisna kira-kira apa lagi yang bisa kita promosikan ke masyarakat kira-kira? Selain pembuatan pagar, jasa, banyak sih Pak ya, pembuatan beca kan. Tapi di sini yang berjalan apa? Ya paling pembuatan pagar sama rumah itu. Gerobak. Sebenarnya banyak sih. Terkait misalnya di musim pesta ya, kita bisa menawarkan istisna terkait catering, itu bisa. Catering itu masuk ranah istisna. WO bisa juga tuh wedding organizer-nya tuh. Oh nanti ke ijaroh. Oh iya, jasa ya, jasa jadinya. Catering ini kan sesuatu yang diolah manusia, masak, ya apa, ya standar kan. Kita rendang seperti ini ya. Sesuatu yang diolah itu bisa diakatkan dengan istisna. Jadi seperti itu bisa. Pada rewang ribet, udahlah pesan catering aja ke BMT bisa. Nggak akan istisna. Ini itu yang tak bingung pokoknya sesuatu yang diolah manusia itu bisa pakai akad istisna. Sebagian besar bisa menggunakan akad istisna. Istisna ini dibayar di awal boleh, dicicil boleh, cash gantung juga boleh. Nah, kalau salam itu wajib di awal bayarnya. Itu aja. Teman-teman lain, ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau memang cukup dari teman-teman sekalian, mungkin cukup juga dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.